Apakah Trinitatis? Dan topiknya adalah Tuhan berkuasa memenuhi apa yang kita perlu. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sambil menyambut petugas ibadah pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal, terpujilah nama-Mu yang kudus dan berkuasa di surga dan di bumi. Nyatakanlah kehadiran dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, agar tidak khawatir menghadapi kehidupan ini. Engkau telah memanggil dan memutus kami kepadamu melalui baptisan kudus ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, Pencipta dan Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat Roh Kudus, yang memanggil kami ke dalam jemaat-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan
kita bernyanyi dari ayat yang kedua. Hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengarkanlah firman Tuhan, pengganti hukum Taurat yang tertulis di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36 sampai ke-38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan dan ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, 2, dan 3. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon keampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Amin. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Kita bernyanyi dari ayat yang kedua. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Kita membaca secara responsoria, saya ayat 1, jemaat ayat 2 sampai dengan selesai. Daud dan Betseba. Pada pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memuaskan Bani Anom dan mengepung kota Raba
sebab Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Urea orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang yang memberitahu kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hambanya, Tuan, dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku itu sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuat mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang
Kita nyanyikan ayat yang kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbau di luka
mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 28 Juli 2024. Warta Keuangan. Uang yang masuk di minggu ini berjumlah Rp18.584.000. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan uang ini dan memberkati tangan-tangan yang memberi. Yang kedua, pelayan di minggu ini dan di minggu depan. Petugas minggu ini tanggal 28 Juli 2024. Berbahasa Indonesia, model A, pengkhotbah Pendeta Nurita Boru Saragi, agenda Situa Mitsaurdi Purba, pembawa lagu Situa Fitriani Boru Purba, warta jemaat Situa Osda Boru Sitio, kolektan Situa Rusel Sumbayak, organis Situa Mariati Boru Purba, singer seksi Bapak, pemerhati CST John Bismar Damanik dan CSC S Julindo Purba. Petugas Kebaktian Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Berbahasa Simalungun. Model tata ibadah khusus. Pengkhotbah Pendeta Nurita Boru Saragi. Agenda Situa Osda Boru Sitio. Pembawa lagu Situa Evalinda Boru Sidauruk, warta jemaat Situa Dermiwati Boru Saragi, kolektan Situa Vincent Sidauruk, organis Situa Juldin Saragi, singer seksi Inang, pemerhati CST Erik Dito Purba dan CSC S Julindo Purba. Ketiga, Minggu hari ini tanggal 28 Juli 2024 diadakan rapat evaluasi program tahun 2024 dimulai setelah selesai kebaktian minggu bertempat di Gereja GKPS Klender. Dimohon agar semua anggota majelis, CST, CSY, serta ketua seksi mengikuti rapat evaluasi ini. Keempat, Minggu hari ini tanggal 28 Juli 2024 diadakan rapat persiapan pelaksanaan Pesta Olop-Olop GKPS Resort Salemba tahun 2024. Dimulai pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sekolah Minggu GKPS Salemba. Undangan terlampir. Kelima, Minggu hari ini tanggal 28 Juli 2024 diadakan sermon guru Sekolah Minggu Resort Salemba. Dimulai pukul 13 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja GKPS Salemba. 6. Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diadakan PA Inang. Dimulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja GKPS Klender. Ketujuh, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 diadakan sermon gabungan dimulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja GKPS Salemba. Diharapkan kita semua majelis CST dan CSY untuk mengikuti acara tersebut. Kedelapan, hari Kamis, hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 diadakan kebaktian rumah tangga di rumah keluarga Bapak Situa Emeritus Dr. Judin Purba, Inang Boru Sitorus, beralamatkan Komplek Bilimun, Jalan Mayang 1, Blok AM, nomor 12B, RT 005, RW 007, Jakarta Timur. Semua anggota jemaat dapat menghadiri acara tersebut. Yang kesembilan, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 diadakan pembinaan CST CSY dimulai setelah kebaktian Minggu, bertempat di Gereja GKPS Klender. Materi pembahasan yaitu praktek dan evaluasi para gendaon kebaktian Minggu, strip Partonggoan sektor. Jadwal kebaktian rumah tangga periode bulan Juli sampai Agustus 2024 sektor 1 dan sektor 2. Yang pertama, tuan rumah keluarga Bapak Situa Emeritus
Dr. Judin Purba Borusitorus tanggal 2 Agustus 2024. Yang kedua, keluarga Bapak CST Jenri Sumbayak Inang Boru Manulang tanggal 9 Agustus 2024. Yang ketiga masih kosong, silahkan bagi yang mau menjadi tuan rumah, yaitu tanggal 16 Agustus 2024. Yang keempat, keluarga Bapak CST Eli Darwinsman Turnip Inang Boru Sinaga tanggal 23 Agustus 2024. Yang kelima masih kosong juga, yaitu untuk tanggal 30 Agustus 2024. Bagi kita jemaat yang bersedia menjadi tuan rumah, kami persilakan. Yang ke-11 kita bawa dalam doa jemaat dalam keadaan sakit. Yang pertama, Inang Linda Boru Girsang, perawatan di rumah. Yang kedua, Inang PW Lerpiana Boru Purba. Inang tersebut sudah bergereja bersama kita, puji Tuhan. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun periode tanggal 27 Juli sampai 28 Juli minggu ini. Tidak ada kado terindah dan tiada anugerah terbesar yang diterima, kecuali nikmat akan kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun kepada yang pertama, Jessica Carmelina Boru Purba, nama poso. Kedua, Afisail Belvania Boru Silalahi, anak sekolah minggu. Yang ketiga, Bapak Ceesia Juli Darto Purba, Bapak. Yang keempat, Sirel Boru Sipayung, anak sekolah minggu. Yang kelima, Inang Hotmalina Boru Saragi, Inang. Yang keenam, Sahat J Purba, Bapak. Jemaat yang mengikuti kebaktian minggu hari ini, laki-laki berjumlah 44, perempuan berjumlah 58. Sekolah minggu laki-laki 21, perempuan 14, guru sekolah minggu 8. Jadi total keseluruhan semuanya berjumlah 145 orang. Panitia Olop-Olop Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Salemba tahun 2024. Jakarta 23 Juli 2024, perihal rapat persiapan pelaksanaan Pesta Olop-Olop GKPS Resort Salemba 2024. Kepada yang terhormat pengurus Resort GKPS Salemba, kedua pimpinan Majelis GKPS Salemba, ketiga pimpinan Majelis Jemaat GKPS Klender, yang keempat, Panitia Pesta Olop-Olop GKPS Resort Salemba tahun 2024 di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Olop-Olop GKPS Resort Salemba tahun 2024, kami mengundang Bapak Inang untuk hadir pada hari tanggal Minggu 28 Juli 2024, waktu jam 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang sekolah minggu GKPS Salemba. Agenda yang pertama, pembahasan rencana kegiatan Olop-Olop Resort Salemba 2024. Yang kedua, hal-hal terkait Olop-Olop Resort Salemba 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Panitia Pesta Olop-Olop GKPS Resort Salemba tahun 2024, Ketua CST Adrian B. Girsang, Sekretaris CST Dodi Virgo Sinaga. Mengetahui Pendeta Resort Salemba, Pendeta Meni R. Purba MTH. Demikianlah warta kita di minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Bapa limpahkan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersekutu di sini ya Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, demikianlah tadi warta jemaat yang sudah kami bacakan ya Tuhan. Kiranya program-program yang sudah tertulis ya Bapa berkati ya Tuhan, campur tangan ya Tuhan dalam setiap program-program tersebut ya Bapa, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik, karena tanpa pimpinan-Mu Bapa semuanya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa bagi petugas-petugas, baik itu di kebaktian minggu ini dan kebaktian minggu depan, Bapa berikan kesehatan, Bapak berkati, Bapak lindungi, Bapak yang memampukan kami ya Bapak untuk melakukan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa buat Inang Linda dan Inang Lerpiana,
Berkati kesehatan mereka Bapa, berikan sukacita kepada mereka Bapa untuk mereka bisa selalu sehat dan menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa kepada Bapak Inang, anak sekolah minggu Nama Poso yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Bapak berikan kepada mereka. Berkati mereka selalu ya Tuhan, untuk mereka bisa bersukacita menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi harapan mereka Bapak, kiranya terkabul hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan kepada Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman, juga nanti Bapak yang menjamah dia Bapak untuk bisa lebih heran lagi menyebarkan firman untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita bernyanyi dari ayat yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Roda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudari sekalian.
di dalam mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Horas. Yang agak kencang sedikit. Shalom. Ada sukacita? Ya, Tuhan memberkati. Baik, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai dengan 15 kita akan baca secara responsoriam. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan juga pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, atau katakanlah setiap kita berlaku jujur pada pagi hari ini, tentu kita akan mengatakan
ada banyak sekali pertolongan Tuhan. Ada banyak sekali mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mulai kita bangun tadi pagi hingga pada saat ini dalam ruangan ibadah ini. Nah, demikian juga ketika menghadapi tantangan, persoalan, mulai kita bangun pagi sampai saat ini juga pasti sudah ada. Iya kan? Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita percaya Dia akan campur tangan dalam perjalanan kehidupan kita. Boleh kita bayangkan, Bapak Inang dan juga Nama Poso, pernah nggak terpikirkan oleh kita? Ongga doi pikir honna siam, bagaimana katakanlah hitaon kan kebanyakan berasal kunhuta dari kampung. Pernah nggak kita bayangkan anak Nisada Parombo? Tahu Parombo Nama Poso? Ya, buruh tani ya, Parombo. Anak seorang buruh tani ketika dia punya niat mau sekolah ke Jakarta ini, marutang do mungkin orang tuanya. Satabitene. Tapi karena si anak punya niat dan semangat juang yang tinggi, dia boleh selesai kuliah, dia berhasil dan menjadi orang sukses. Ongga do terpikir honna siam. Itu kan di luar dari cara berpikir secara manusia. Atau pernah nggak kita pikirkan juga, katakanlah juga seorang anak ni parhuta-huta bagas. Adong donasi mau parhuta-huta bagas? Karena terlalu sering kalau ditanya, parjado hamboto, par Medan, ayo lobe, di Medan di mana Isiantar? Isiantar ijaham $1.000, $1.000 ijaham. Marpikir do pia makatahan ko Saran Padang ibu kota kecamatan do pia. Isi polin nene, ya. Au pelang huboto hizaai. Apalagi anak-anak yang lahir di Jakarta ini. Tapi bayangkan ketika mereka berani bertarung, berjuang di kota Jakarta mereka juga bisa menjadi seorang miliarder. Amin. Nah, semua itu kita haganupan, kita mau katakan, sungguh karya Tuhan itu melebihi jangkauan cara berpikir manusia. Saya pikir ini juga yang menjadi penekanan khotbah kita pada hari ini. Maklum nasyamda, ay parhuta-huta doau. AGP marasi yang gosangga sonon keringatan doau. Ya. Tapi enggak mengapa, bukan karena takut saya melihat nasyam. Enggak apa-apa, nyamannya saya. Ya. Halani si buntuan pemarambilan na AGP maborgo keringatan do. Itu tandanya saya serius. Amin. Boy dolang keringatan udah. Tapi nangit mas suaraku. Oh, nanggoy tes nasyam pori pelang marmikau, bisa saya jangkau ruangan ini. Tapi nasihol sobuton nami hitahaganupan na hadir ijon sekali lagi, sungguh karya Tuhan itu melebihi cara berpikir manusia. Amin. Dan itu juga yang terjadi yang mau dikatakan dalam kebenaran firman Nadoma Ibasahita no kanai. Ketika Yesus dan para murid-murid disebutkan di awal teks kita ini, mereka hendak istirahat, kan begitu. Setelah melakukan ada banyak mujizat penyembuhan sebelum teks kita ini. Tapi rupanya tokoh Yesus sudah sangat viral.
melebihi artis Sonarion. Ya, dia sungguh viral sehingga ada banyak orang yang penasaran mau berjumpa dan melihat Yesus. Secara khusus mereka mau melihat dan merasakan mujizat yang sudah dan akan dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Sehingga ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka menjadi pertanyaan juga, di tengah-tengah tanah hadir ijon, kita boleh hadir pada saat ini dalam ibadah minggu. Apakah kerinduan kita? Adakah kita mau berjumpa dengan Yesus karena didasari oleh iman percaya? Atau semata-mata kita mau mujizat Yesus? Kan ini juga sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Bahkan disebutkan tadi dalam teks ini, karena banyaknya orang yang mengikuti Yesus dikatakan lebih kurang 5.000 orang. Dan itu hanya laki-laki. Coba kita bayangkan atau kita pikirkan. Kita yang hadir di gereja ini, saya lihat tadi 40 berapa tadi laki-laki. Perempuan sekitar 50-an. Halani iko taonda. Kalau ihuta ada 40 laki-laki, biasanya perempuan 100. Ayo dah. Lang pala kecewa na siyang bapa manangar berita ay. Iya toh. Begitu kali 2. Belum lagi dihitung nama poso atau pemuda. Maka boleh kita bayangkan ada berapa orang sesungguhnya yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada saat itu. Totulobi do 5.000 halak, tene Bapak Inang. Nah, melihat kenyataan yang ada di hadapan mata pada saat itu, apa yang dipikirkan oleh Yesus dan juga murid-murid tersebut. Bagaimana mereka memperlakukan orang banyak itu? Ternyata murid-murid memakai cara berpikir manusia. Mereka memakai logika berpikir mereka. Karena waktunya sudah mau malam, panorang nih mamangan. Karena perut sejengkal ini sudah kerakruk. Kan iya kan? Apa yang gue marambilan sampai 2 jam sampai makan siang, nah siang juga mungkin sudah kasak kusuk contohnya. Karena sudah jam makan, maka Yesus mengatakan kepada mereka, bahkan murid-murid itu juga berpikir, bagaimana mungkin menjamu orang yang segini banyak, sementara persiapan tidak ada. Enggak ada persiapan. Tapi kalau mau pesta, perkawinan dan lain sebagainya, pasti ada persiapan. Berapa undangan? Segitulah makanan yang akan dipersiapkan, bahkan mungkin dilebihkan. Tapi ini enggak ada perencanaan. Maka apa yang harus mereka pikirkan? Maka apa yang harus mereka lakukan? Maka dikatakan dalam firman ini, maka tergeraklah oleh belas kasihan. Karena itu terjadi. Tergeraklah oleh belas kasihan, karena kemanapun Yesus pergi, mereka terus mengikuti Yesus. Karena mau mendengar pengajaran, khotbah, dan juga mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka boleh kita katakan daya magnet kehadiran Yesus pada saat itu sungguh luar biasa. Ongga doham mengahapkan kehadiranmu juga punya daya magnet yang luar biasa bagi orang di sekitarmu. Atau mungkin ham datang orang gak merasa
Ya rope si anu hilang adong artina, lang rope, lang adong homar yang kehilangan. Bisa seperti itu kan? Kita datang gak tambah bilangan, lang rope hita lang mengurui bilangan. Sedih sekali nasibnya. Tapi kalau kita datang, orang menyambut kita dengan sukacita. Horas, ahado kabarmu, ahado balasmu. Sehat, puji Tuhan. Tapi ang pengalaman nami huta, agi halal di perkuta-kuta do hiton. Nah kabarmu nang, naima pandita. Itu kenyataan loh. Naima. Kenapa naima? Enggak jelas ini loh. Anggo bahasa naima. Boydo malah suhurni. Boydo homa bahat tu pusok ni hurni. Tapi parpala-pala rohu gereja. Kan sekarang ini orang percaya nggak boleh hidupnya itu NN. Naima. Karena NN doa, lebih pikirin nasiamna negatif. Enggak zamannya lagi orang percaya ketika ditanya, nah kabarmu pak? Ulang benai-nai mak. Jangan lagi NN. Tapi katakanlah puji Tuhan sehat pandita. Sehat perhangir nami. Amin. Maka akan terpancar aura kebahagiaan. Jadi pori adong penahurang na lepak otik sangga ibadah, langai bei padinga-dinga mula ku jabu. Ai madah, angko situasi anu ai marambilan, maragenda, angko pandita ai. Ya. Kan lala masongon na safari ai lala cara berpikir kita. HP do mahu metropolitan na siam 30 tahun. Bertobatlah. Kan ai do kan? Bertobatlah. Karena apa? Yesus juga katakan dalam belas kasihannya kepada orang banyak itu, berilah mereka makan. Karena Yesus tahu kebutuhan orang banyak. Sekalipun orang banyak itu tidak peduli waktu, padahal Yesus sudah capek, Yesus butuh istirahat, tapi justru kerinduan nih untuk bertemu dengan Yesus sasitong nih bukan karena percaya, tapi karena persoalan perut sejengkal. Maka dalam belas kasihan Yesus dia katakan kepada murid-murid, berilah mereka makan. Pardiatehon masih dia ahana perlu bani sidia sonari. Maka gereja juga hadir. Mapardiatehon na perlu bani kuriain. Bere masih dia mangan kata Tuhan. Tentu makanan rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Betul murid-murid Filipus dan Andreas realistis do bani panorangai. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang? Stok makanan tidak ada. Doma homa lambin bagas borngin, lang homa i metropolitan, ay songon Jakarta on, mungkin bisa ke sana, ke situ dan ke sini. Bagaimana mungkin dalam keadaan yang demikian, ya kita katakanlah, doma, ya sengitlah kita katakan bani panorang ai, tapi Yesus katakan berilah mereka makan. Diperintahkan kepada murid-murid itu. Tentu apa yang terjadi kita haganupan, perintah ini juga menjadi tugas dan misi gereja. Jangan sampai ada pagori ni kuriain yang tidak makan secara rohani dan juga secara jasmani. Kan sekaligus doai. Jadi ulang pitah bosur maha porsayaon, tapi anggo lohean do nasanjok kalon asido. Enggak benar itu kan? Tapi maningun terpenuhi do jasmani pahon rohanita. Anggo ipikir hon hanami sangkapan orang pandemi ai.
Sonaha mah keadaan di kota Jakarta on. Saya pikir Jakarta sudah menjadi kota mati pada saat itu. Tapi selalu ada namar holong niate, masarihon kuria yang mungkin dalam tanda petik berkekurangan. Sehingga masih hidup sampai pada hari ini. Aima kehadiran di gereja yang memang betul-betul mangidah das hubani napor lutu mang bani kuriain. Dan itu yang Yesus lakukan. Maka sekali lagi Yesus harapkan humbat tabani panorangon. Artinya kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, nggak tahu lagi berapa kali sudah kita dengar lewat firman Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu kita sudah hafal. Tapi sesungguhnya apa pesan rohani yang mau disampaikan kepada kita yang hadir di sini? Yang pertama Yesus mau katakan, berilah berema ahana adong bamu. Kan aido? Karena anak-anak itu juga yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan, itu yang ada padanya. Tapi ketika dilihat oleh Andreas, kan ibereni do, kan gak ada, dia katakan ini kan untuk bekalku nanti karena Paskah sudah mau dekat. Lang marsidalian anak-anak itu. Maka yang pertama, berilah apa yang ada padamu. Nasiol sobuton Bapak Inang dan juga nama Poso, jangan simpan berkat yang ada padamu. Kita pikir itu cuman milik kita. Lang pitah perbagianan muai Bapak Inang. Tetapi persembahkanlah, berikanlah untuk pelayanan kerajaan Allah. Maka mukjizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ternyata mukjizat Tuhan itu membuka cara berpikir pengikut Yesus. Untuk membuka hati, membuka dompetnya pun bisa terjadi. Kan itu apa yang ada pada Ham untuk berbagi kepada orang lain. Jadi hati-hati ya. Jangan pernah berpikir apa yang ada samaku, bagianmu itu hanya milik Ham dan keluarga. Tapi ketika Tuhan percayakan kepada kita, maka maulah berbagi. Kita diingatkan, kita diajarkan, itu bukan milik kita sendiri. Tapi persembahkanlah yang ada pada kita demi kesejahteraan sesama. Amin. Yang kedua, tertib dan mau diatur. Kan ketika Yesus katakan, suruhlah mereka duduk, kan hundul dosi dia. Kan mereka duduk dengan rapi, duduk dengan sopan, AGP rumput doi jai, tapi mereka dengan baik mengambil tempat duduk kita masing-masing. Karena apa? Coba kita bayangkan, kalau 5.000 orang berebutan masari hundulan, apa yang terjadi? Anggonokan hita nasa 100 halak lobihon berebutan homa hita sihol hunduli pudi, apa yang terjadi? Anggo kapalai oleng makana itu kosong ilobe HP pudi marisati satan ya. HP dong na kosong ini sudah tertib saya pikir. 2 minggu yang lalu juga pertama kami beribadah, masing-masing sudah tahu mengambil tempat duduknya di mana. Artinya perlu do HP ketertiban dan juga mau diatur. Kan ada penerima tamu, ada ukuran di John Pak Porhanger. Pemerhati. Kan mereka bukan hanya sebatas menyalam kita, menyambut kita dengan sukacita, tapi mungkin ikan diingatkan, ilobe ai ham hundul dapa, bangku patoluhon 2 halak pe, izai ham danang sahalak pe izai. Kan begitu. Artinya tertib dan mau
teratur. Halani rasi dia tertib dan mau teratur, maka apa yang terjadi? Persediaan 5 roti dan 2 ikan ketika Yesus sudah doakan dan dibagi-bagi kepada orang banyak. Ternyata luar biasa sekali kuasa yang Tuhan nyatakan kepada 5.000 orang tadi. Sobuton mahubata Bapak Inang, Yesus itu menyediakan kebutuhan kita lebih dari kata cukup. Memang mahal do maka tahun cukup bani goluhon. Karena kita biasanya jajat nahurang. Kebutuhan manusia selalu meningkat seiring dengan perjalanannya waktu. Enggak pernah kebutuhan kita menurun, tapi akan terus meningkat. Dapat 1 naik 2, dop 2 tolu, dop tolu 10, 100 pakon nalegan. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang pasti Yesus menyediakan kebutuhan kita lebih dari cukup disediakannya bagi kita. Amin. Berarti bagaimana kita belajar mengatakan cukup dengan apa yang ada pada kita sekarang. Ulang idahan kita bani bagian ni hasoman. Sonarion kan banyak sekali tantangan, godaan. Makanya muncul istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Jadi ulang bagian ni halak satabi parinangon ni halak. Si Daud kan halani mata ondo dalam boy rajai bani ambilan mingguai. Dong PHP jingi sama rimbang bagi aku. Kan ai duai. Pak tengok Pak, cantik kali kursi tetangga kita itu. Panas. Mataon. Das bani uhur. Ipadas bani paramangon. Marpikir paramangon. Putar otak. Iyalah mah kita beli kredit pun jadi. Dan masih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Anggolang boy rajai hita panonggor tahun. Lang boy rajai hita paruhuronta. Kendalikanlah keinginan daging kita. Maka belajarlah sekali lagi mengatakan cukup dengan apa yang ada pada kita. Maka sama seperti orang banyak itu, duduk tenang, teratur. Turutilah juga perintah Tuhan pada saat ini. Ketika dia katakan duduk dan tenang. Sihol sobuton hubata, jangan merebut dan merampas yang bukan menjadi hakmu. Berarti bersyukur dengan apa yang ada. Halaniaha, anggo berebutan manokan na 5.000 halakai. Adong masih pangano na nama dukap. Ibu to nasyam nama poso do madukap. Tumpah, tardogey. Akhirnya mungkin ada yang kelaparan. Maka dengan profesi kita, pekerjaan kita yang sudah ada pada saat ini, syukurilah, nikmatilah. Langpalau kita berusaha berebut yang tidak menjadi bahagian kita. Karena apa? Saatnya lah homa sonari kita lewat kebenaran firman Tuhan. Duduklah, mari duduk dan berdoa. Meminta kepada Tuhan Yesus Sang Pemberi kebutuhan kita. Maka pada waktunya segala sesuatu yang kita butuhkan pasti akan Tuhan sediakan. Itongah-tongah nih pargoluhonta. Bahkan di luar dari apa yang kita harapkan, Tuhan bisa cukupkan, bahkan lebihkan. Maka teruslah bersyukur, karena mujizat Tuhan akan terus berlaku sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan berlebih 12 keranjang.
Di dalam iman percaya, kami semua anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengimani. Ketika banyak hal yang kami rindukan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk mendahulukan kebutuhan bukan keinginan kami. Agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Maka selidiki hati pikiran kami anak-anak Tuhan. Dan mujizat pasti akan terus Kau nyatakan. Lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami. Ajari kami untuk belajar cukup dengan apa yang ada. Dan berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan ajari, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ketika Tuhan memberkati kami, lewat setiap hal yang boleh ada kami rasakan, kami tempatkan di bawah kaki kami, sehingga kami diangkat semakin dekat kepada Sang Pemberi berkat. Bukan kami letakkan di atas kepala. Karena ketika kami Tuhan berkati, kami tempatkan di atas kepala, maka kami bisa semakin jauh dari Tuhan. Kami bisa semakin tertekan, melupakan Tuhan Sang Pemberi berkat. Terima kasih Tuhan. Kalau kami semua Tuhan ingatkan, Tuhan ajari untuk selalu bersyukur. Bahkan Tuhan mampu mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang melampaui akal pikiran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1, 2, dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, karya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang kedua, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Bingkai hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. kita dengarkan musik.
bumi hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang adil maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita kembali menyanyikan ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan terang. Di tengah hijau burung tak berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripadamu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberianmu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberianmu kami semakin dikuatkan oleh kasih karuniamu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Berilah kami hikmat dalam menggunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus.
itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Engkaulah Allah yang telah menyediakan dan memberi segala sesuatu yang kami perlukan, jauh melampaui apa yang kami minta dan pikirkan. Kobarkanlah kasih-Mu yang begitu besar dalam hati kami, supaya kami bertekun dan bersuka cita mengasihi Engkau dan seluruh kehidupan kami. Tuntunlah kami mewarisi janji berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah kami dan doa kami ini, melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama-sama dengan Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan, bila ibadah kita telah berlangsung dengan baik, kami mohon kepada para petugas untuk kita hadir di sini. Ya. Terpuji nama Tuhan bila ibadah kita telah berlangsung dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi seperti yang diwartakan, hari ini akan diadakan acara rapat majelis untuk evaluasi. Satu hal yang disampaikan oleh Inang Pendeta kepada kita, satu hal yang luar biasa, dalam seluruh berkat yang ada padamu, ingatlah ada hak orang lain di situ. Mari berbagi, mari berbagi. Kasih Pandita Nami, yang saya tahu baru ini berambil di sini, markhotbah di sini. Pendeta kita ini adalah pendeta fungsional ya.
pendeta fungsional di Jemaat Salemba, di Resort Salemba. Setelah pendeta Sinaga pindah ke Resort Cibubur, Inang pendeta Nurita menjadi pendeta fungsional di Resort Salemba. Terima kasih Nang, suatu shock terapi dengan suara yang menggelegar, dengan konten yang luar biasa, kiranya menggetarkan hati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Situa Mitsaurdi sebagai paragenda, Inang Situa Fitri sebagai Siboban Doding, seksi Bapak sebagai singer, Situa Rusel Panggalang, S. Julindo, CSY, S. Julindo dan CST John Bismar sebagai pemerhati, Inang Situa Mariati sebagai pemusik, Inang Situa Osda sebagai pewarta. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pelayanan kami kepada kita jemaat ini. Bila ada yang kurang-kurang, kami mohon maaf. Akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.